Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam Renungan Malam Resort Palangkaraya, edisi Rabu 20 Mei tahun 2026, bersama saya, Pendeta Rana Ilehiyatini STH, dan saya melayani di Jemaat GKE Getsemani. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah memelihara, menjaga, menolong dan memberkati kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman untuk langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami saat ini, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, hari ini Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026, Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-36, dan saya memilih 2 ayat saja, yaitu ayat 33 dan ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Dari nats ini saya memilih satu tema, yaitu menerima kebenaran Allah dalam hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, di zaman sekarang ini orang akan lebih mudah percaya pada opini manusia daripada kebenaran firman Tuhan. Ketika informasi datang dari berbagai arah, tapi tidak semua akan membawa kita kepada informasi-informasi yang benar. Bahkan tidak semua informasi itu ada pada jalan kebenaran. Dalam nats ini Yohanes Pembaptis mengingatkan bahwa siapa yang menerima kesaksian Yesus berarti ia mengakui bahwa Allah itu benar. Menerima Yesus bukan hanya percaya secara lisan, tetapi memberi ruang bagi firman Tuhan untuk mengubah hidup kita. Saat kita menerima perkataan firman Tuhan, kita sedang memilih untuk hidup dalam kebenaran Allah, bukan sekedar mengikuti keinginan diri atau keinginan sebagai manusia. Dalam ayat yang ke-34 menegaskan bahwa Yesus adalah pribadi yang diutus oleh Allah dan Ia menyampaikan firman Allah. Apa yang dikatakan Yesus bukan pendapat manusia, melainkan ia menyampaikan kehendak Allah. Karena itu, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus memiliki kekuasaan dan kebenaran yang sempurna. Firman Tuhan juga berkata, Roh Allah dikaruniakan tidak terbatas. Artinya, Tuhan sanggup memberi kekuatan, Tuhan sanggup memberikan hikmat,
Tuhan sanggup memberikan penghiburan dan pertolongan tanpa batas kepada kita manusia, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saat kita merasa lemah, saat kita merasa bingung, saat kita merasa takut, saat kita merasa cemas, maka Roh Kudus Tuhan bekerja untuk menolong dan menuntun hidup kita. Dunia boleh berubah, keadaan boleh sulit, tetapi firman Tuhan tetap benar untuk selama-lamanya. Karena itu, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, membuka hati bagi Allah dan Roh Kudus di sepanjang kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk selalu percaya kepada firman-Mu. Dan biarlah hati kami dan hidup kami akan selalu ada di dalam kebenaran-Mu. Berkati hidup kami hari ini dan sepanjang hari-hari ke depan. Terima kasih untuk hari yang telah kami lalui. Tuhan kiranya memberkati segala sesuatu yang kami rencanakan dan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan permohonan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin.